Saya terpesona oleh matahari terbenam. Saya bahkan merasa sedikit iri pada mereka yang memiliki kesempatan menyaksikan 16 kali matahari terbenam dalam satu hari. Tentu saja, untuk itu Anda perlu menjadi seorang astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tetapi di bumi juga ada cara unik untuk mengalami fenomena ini 2 kali. Di Dubai, beberapa gedung pencakar langit begitu tinggi sehingga Anda bisa menonton matahari terbenam di lantai dasar, naik lift cepat ke puncak gedung, dan dalam hitungan menit menyaksikan matahari terbenam lagi. Menara-menara ini begitu megah sehingga bahkan mengubah waktu puasa Ramadan bagi penghuni lantai atas. Seperti yang mungkin sudah Anda sadari, dalam video ini kita akan menjelajahi hal-hal terbesar di planet kita. Rekor di antara hewan, tumbuhan, manusia, mesin, dan tentu saja bangunan. Selain itu, kita akan mempertanyakan berdasarkan ilmu pengetahuan apa batas fisik untuk setiap ukuran tersebut. Seberapa besar, misalnya, ukuran maksimal sebuah gunung atau hewan? Setelah menonton video ini, saya jamin Anda akan merasa sangat kecil. Dan saya harap Anda tidak menderita vertigo karena kita sekarang berada di puncak Burj Khalifa di Dubai. Ini adalah struktur tertinggi yang pernah dibangun oleh manusia. 828 meter dan 163 lantai. Ini Anda. Ini sebuah gedung Paris, Piramida Giza, Menara Eiffel, dan akhirnya Burj Khalifa. Berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, naik ke puncak dengan lift tidak memakan waktu lama. Faktanya, lift ini adalah salah satu yang tercepat di dunia, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk sampai ke atas. Sekarang jika Anda memilih tangga, ya itu mungkin memakan waktu hampir 1 jam. Lebih baik berharap tidak ada pemadaman listrik jika Anda tinggal di sana. Ini adalah bangunan yang benar-benar mengesankan, tetapi rekor ini mungkin tidak akan bertahan lama. Pada tahun 2025, Menara Jeddah di Arab Saudi dijadwalkan selesai, yang menjanjikan ketinggian luar biasa 1.000 meter. Nah, satu detail kecil, lokasi konstruksinya terhenti. Hal yang sama terjadi dengan Dubai Creek Tower, yang menjanjikan ketinggian lebih menakjubkan lagi, yaitu 1.300 meter. Pengiriman direncanakan pada tahun 2020, bertepatan dengan pameran dunia, tetapi, itu juga terhenti. Atau mungkin bahkan ditinggalkan. Apakah mereka menyadari bahwa proyek itu secara fisik tidak mungkin? Apakah kita telah mencapai batas fisik? Dan benarkah bahwa ketika kita mengamati megastruktur di seluruh dunia, ukurannya tampak stabil? Apakah 800 meter akan menjadi penghalang yang tak teratasi? Jawabannya adalah tidak. Dalam kasus saat ini, penghentian konstruksi hanya disebabkan oleh masalah finansial. Batas teoretis sebuah bangunan sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui. Pada tahun 1995, para insinyur dan arsitek Jepang membayangkan kemungkinan sebuah menara dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter. Dan tebak apa? Itu layak. Proyek ini, yang disebut Exit 4000, membuat Burj Khalifa terlihat kecil dalam perbandingan. Pada saat itu, dipercaya bahwa Jepang akan menghadapi kelebihan populasi. Exit 4000 dirancang untuk menampung 1,6 juta orang dalam sebuah kota vertikal di tengah lautan dengan diameter kurang dari 7 km. Biaya yang diperkirakan akan melebihi 900 miliar dolar. Dan mengingat penurunan populasi Jepang, itu tampaknya tidak lagi diperlukan. Namun, ini bukan satu-satunya batasan untuk proyek sebesar ini. Tekanan pada bahan struktur akan sangat berbahaya. Tegangan pada kabel lift akan membuat ide tersebut tidak praktis, dan terutama, gerakan yang disebabkan oleh angin akan menjadi tantangan besar. Itu tidak akan nyaman atau menenangkan. Selain itu, megastruktur ini juga harus masuk akal secara ekonomi. Para ahli menghitung bahwa, mulai dari lantai 63, setiap lantai tambahan memiliki biaya yang tumbuh secara eksponensial, yang membuat proyek tersebut tidak layak. Sebenarnya, jika bangunan setinggi itu ada, itu murni karena kebanggaan. Saya memiliki bukti untuk itu dan akan membagikan sesuatu yang mengungkap. Sebagian besar bangunan yang kita sebutkan jauh lebih kecil dari yang kita bayangkan. 244 meter Burj Khalifa, misalnya.
tidak memiliki kegunaan praktis. Mereka berongga. Sepertiga dari tinggi bangunan itu ada hanya untuk penampilan. Dalam arsitektur, kami menyebutnya tinggi kesombongan. Dan ini berulang di banyak bangunan di wilayah itu, di mana jutaan dolar dan ton material dihabiskan hanya untuk bersaing siapa yang memiliki yang terbesar. Jadi ketahuilah bahwa dalam hal lantai yang berguna, Burj Khalifa praktis memiliki ukuran yang sama dengan Menara Shanghai. Berbicara tentang kesombongan, saya perlu menceritakan kisah patung tertinggi di dunia. Ini bukan ilusi. 182 meter adalah tinggi patung persatuan di India. Bayangkan ekspresi seorang petani saat melihat struktur raksasa ini dari kejauhan. Yang paling absurd adalah bahwa itu tidak mewakili Buddha atau dewa, melainkan seorang politisi. Itu seperti mendirikan patung De Gaulle yang lebih besar dari piramida Giza. Tentu saja, ini menimbulkan banyak kritik tentang pilihan figur, keamanan konstruksi yang begitu kolosal, dan terutama mengapa menginvestasikan begitu banyak uang untuk ini di negara yang dilanda kemiskinan. Opini publik mulai menyadari bahwa perlombaan untuk ukuran sebagian besar sia-sia. Cina tampaknya telah memahami ini dengan baik dengan melarang konstruksi baru lebih dari 500 meter di wilayahnya. Obsesi dengan ketinggian mungkin sudah mencapai akhir, dan seperti piramida besar Giza mempertahankan gelar sebagai bangunan buatan manusia tertinggi selama 300-800 tahun, Burj Khalifa mungkin tetap menjadi mercusuar dunia selamanya. Apa lubang terdalam yang pernah dibuat manusia? Kita semua pada suatu saat pernah bermimpi menggali sampai ke pusat bumi. Saat masih anak-anak, kita bahkan percaya bahwa ini mungkin sambil menggali sumur mainan kita di pasir pantai. Pada tahun 1892 di Woodingdean, seorang pria memutuskan untuk mengambil ide ini dengan serius dan menggali lubang terdalam yang pernah dibuat secara manual. Anda bisa membayangkan sesuatu sekitar 20 meter ketinggian sebuah gedung, bukan? Salah. Dia menggali, hanya dengan tangan, hingga mencapai kedalaman yang luar biasa, yaitu 392 meter. Jatuh ke dalam lubang ini akan lebih tinggi daripada terjun dari puncak Menara Eiffel. Namun, seberapa mengesankan pun, jatuhan ini masih kecil dibandingkan dengan apa yang mampu diciptakan oleh alam. Gua Vertoclaveka, misalnya, memiliki jatuhan vertikal terdalam di dunia, yaitu 603 meter. Jika seseorang jatuh ke sana, akan membutuhkan waktu sekitar 15 detik untuk mencapai dasar. Dan sementara itu, kita sedang berbicara tentang formasi di permukaan bumi. Ketika kita melihat ke lubang alami terdalam, Palung Mariana, hal itu menjadi semakin mengesankan. Kedalamannya mencapai 10,984 meter. Anda bisa memasukkan Gunung Everest ke dalamnya dan masih akan tersisa 2.000 meter. Sekarang, kabar baiknya, lubang terdalam yang pernah dibuat bukanlah karya alam, melainkan buatan manusia. Pada tahun 70-an, Uni Soviet memulai proyek pengeboran LG-3 dengan tujuan menggali sedalam mungkin ke dalam kerak bumi dan mempelajari strukturnya. Mereka mencapai kedalaman yang mengesankan, yaitu 12,262 meter. Tujuan awalnya adalah mencapai 15,001 meter, tetapi sayangnya, dengan runtuhnya Uni Soviet, proyek tersebut ditinggalkan dan lubangnya disegel. Itu adalah tindakan yang baik dari mereka, karena seekor tikus yang jatuh ke dalam lubang seperti itu akan membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk mencapai dasar. Waktu yang lebih dari cukup untuk melihat hidup berlalu di depan mata. Kemudian, soal lubang ini, saya hampir yakin Anda pernah mendengarnya. Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa ini bukan lubang terdalam yang pernah dibuat. Kapal pengebor minyak Z44 Chaviot sebenarnya memecahkan rekor sebelumnya dengan mencapai kedalaman yang luar biasa, yaitu 12,376 meter. Yang paling mengesankan adalah, meskipun dengan kedalaman ini, lubang-lubang tersebut bahkan belum mencapai setengah ketebalan kerak bumi. Untuk mencapai mantel, perlu menggali sekitar 20.000 meter lagi. Dengan lubang ini, kita bahkan tidak mencapai 0,2% dari pusat planet. Sayangnya, tampaknya mustahil untuk menggali lebih dalam.
Kombinasi panas ekstrim dan tekanan yang menghancurkan secara fisik membatasi bor, tergantung pada bahan pembuatnya. Ini mengecewakan, tetapi manusia tidak akan pernah bisa melihat inti bumi. Sekarang, gunung apa yang tertinggi di dunia? Kemana kita harus pergi untuk melakukan lompatan bungee jump terbesar? Tentu saja bukan Gunung Everest. Meskipun tingginya 8,48 meter di atas permukaan laut, daerah di sekitarnya yang sangat tinggi. Jika Anda mencari petualangan ekstrim, Gunung Thor adalah pilihan yang tepat. Gunung ini memiliki tebing vertikal tertinggi di dunia dengan waktu jatuh bebas selama 26 detik. Tapi mari kembali ke Everest. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Everest bukan gunung tertinggi di planet ini. Pertama-tama, ada Mauna Kea dengan ketinggian 10.200 meter. Di mana sebagian besarnya terendam air. Ini mungkin terlihat seperti curang, dan itu masih bukan yang tertinggi. Gelar tersebut diberikan kepada gunung berapi Chimborazo di Ekuador. Gunung ini tidak terlihat begitu megah, tidak berada di laut. Jadi apa rahasianya? Sederhana. Bumi saat berputar mengalami efek sentrifugal yang membuatnya berubah bentuk. Jadi, ketika mengukur ketinggian dari pusat planet, Chimborazo lebih tinggi mengalahkan Everest dengan selisih 1,11 meter. Ini adalah tempat di bumi yang paling dekat dengan matahari. Ketinggian yang mengesankan tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Olympus di Mars. Dengan ketinggian 22.000 meter, gunung ini begitu tinggi dan luas sehingga dasarnya bisa menutupi seluruh Prancis. Tapi mengapa kita tidak memiliki sesuatu seperti itu di bumi? Itu akan luar biasa. Meskipun kita membutuhkan pakaian antariksa untuk mencapai puncaknya. Sayangnya, kondisi di bumi sangat berbeda, dan gunung-gunung kita telah mencapai batasnya. Everest misalnya masih tumbuh 40 cm per abad, tetapi ini tidak akan bertahan selamanya. Segera, puncaknya mungkin akan runtuh seperti yang terjadi dengan Gunung Aoraki di Selandia Baru, yang kehilangan 10 meter ketinggiannya pada tahun 1981. Ada dua alasan utama untuk keterbatasan fisik gunung ini. Pertama, semakin tinggi sebuah gunung tumbuh, semakin besar masanya. Tekanan pada batuan di dasarnya bisa menjadi begitu intens, sehingga gunung tersebut runtuh ke dalam dirinya sendiri. Selain itu, beratnya menekan kerak bumi, menyebabkan gunung itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam mantel cair. Alasan kedua adalah erosi. Angin, salju, dan air adalah agen perusak. Kembali ke contoh Gunung Aoraki, dalam 1 abad, ia kehilangan 30 meter hanya karena erosi. Dalam seri kami, Science Trash, kami telah membayangkan bagaimana rasanya hidup di planet kubus. Kami menyimpulkan bahwa, dari sudut pandang gravitasi, sudut-sudut planet itu akan seperti gunung raksasa yang pada akhirnya akan runtuh, mengubahnya kembali menjadi bola. Umat manusia telah membangun mesin yang lebih besar dari dinosaurus. Bayangkan menjadi orang itu, sedang mengemudi dan melihat monster seperti itu di depan Anda. Ini adalah penambang batu bara raksasa Bagger 293. Dengan panjang 225 meter dan tinggi 96 meter, ia membuat mobil terlihat kecil. Ia begitu kuat sehingga membutuhkan energi setara dengan sebuah kota berpenduduk 20.000 jiwa untuk beroperasi dan kapasitas penghancurannya sangat besar. Untuk memberi Anda gambaran, bahkan versi Lego dari raksasa ini adalah yang terbesar dalam seri teknis. Ya, ini mengesankan, tetapi kita belum berbicara tentang mesin terbesar di dunia. Untuk itu, kita harus melangkah lebih jauh dan mengenal Sea Wise Giant, sebuah kolosus dengan panjang 458 meter. Bayangkan, Anda bisa memasukkan Menara Eiffel, 3 Arc de Triomphe, atau bahkan Empire State Building secara utuh di dalamnya. Sejarah kapal ini sungguh luar biasa. Kapal ini dibombardir, hampir tenggelam beberapa kali, dan akhirnya pada tahun 2009 dikirim ke India untuk dibongkar. Yang tersisa hanyalah 1 jangkar. Di antara raksasa-raksasa laut ini, ada sebuah kapal Prancis yang menonjol sebagai kapal pesiar terbesar di dunia. Begitu besar sehingga memungkinkan untuk menciptakan sebuah kota terapung di dalamnya. Saya akui bahwa saya sangat ingin melihatnya dari dekat.
pastinya sebuah pengalaman yang mengesankan. Namun, dari awal, ada satu detail yang bisa dianggap sebagai kecurangan. Kita tidak berbicara tentang tinggi, tetapi tentang lebar. Dalam hal ini, kita bisa menyebutkan pengangkut batu bara F-60 dengan panjang 5,2 meter, atau kereta api terpanjang di dunia yang mencapai panjang 7.300 meter. Bagi para petualang, ada time-lapse di YouTube, tetapi siapkan popcorn karena pengalamannya cukup panjang. Tidak diragukan lagi, mesin terbesar yang pernah dibangun adalah Large Hadron Collider dengan keliling 26.000 meter. Meski begitu, itu sesuatu yang horizontal. Sayangnya, saya tidak menemukan informasi tentang mesin tertinggi di dunia. Bahkan derek yang digunakan dalam pembangunan gedung pencakar langit biasanya ditempatkan di lantai bawah. Operator mesin ini tentu saja tidak boleh takut ketinggian. Dan, berbicara tentang ukuran, apa batas hewan terbesar di dunia? Internet terkejut saat mengetahui bahwa rusa kutub sebenarnya adalah raksasa sejati. Namun, dia cukup kecil jika dibandingkan dengan hewan darat terbesar saat ini, jerapah. Namun, jerapah sendiri tampak kecil di depan makhluk-makhluk yang pernah menghuni planet ini, seperti Paraceratherium, seekor badak tanpa tanduk dan tak terbantahkan sebagai mamalia darat terbesar yang pernah ada. Bayangkan 20 ton kekuatan murni bergerak ke arah Anda 30 juta tahun yang lalu. Itu akan menjadi pertempuran Titan sejati melawan Spinosaurus. Membayangkan diri berada di samping hewan dengan panjang lebih dari 40 meter pasti terasa sangat tidak nyata. Sebuah pengalaman yang sayangnya, kemungkinan besar tidak akan pernah dimiliki oleh umat manusia. Lagi pula, mengapa ada raksasa pada masa itu dan sekarang tidak ada lagi? Ukuran makhluk hidup dibatasi oleh apa yang kita kenal sebagai hukum kuadrat dan kubus. Ketika dimensi tubuh digandakan, volumenya meningkat 8 kali. Dengan kata lain, berat badan bertambah dengan cepat, otot mencapai batasnya, tulang tidak mampu menahan tekanan, dan jantung tidak bisa memompa darah hingga ke ujung-ujung tubuh. Namun, gravitasi tidak mencegah dinosaurus mencapai panjang 40 meter. Oleh karena itu, jika mereka tidak ada lagi saat ini, penjelasannya harus ada di tempat lain. Dua teori utama bersaing untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah aturan Kopp, yang menyatakan bahwa semakin lama suatu spesies bertahan sepanjang waktu, semakin besar cenderung menjadi. Secara teori, gajah bisa menjadi jauh lebih besar dalam 1 juta tahun ke depan. Teori kedua melibatkan tingkat oksigen. Pada masa dinosaurus, atmosfer mengandung lebih banyak oksigen, yang memungkinkan pertumbuhan tanaman dan serangga yang lebih besar menyediakan lebih banyak makanan. Dan ini adalah teori yang membuat saya terpesona, karena membawa saya untuk menyebutkan Gigantopithecus, kera terbesar yang pernah ada, dengan tinggi yang mengesankan 3 meter. Kurang dari 100.000 tahun yang lalu, mereka masih ada. Bayangkan saja memiliki raksasa-raksasa ini berkeliaran di hutan kita. Namun, dengan datangnya zaman es, kelangkaan makanan membuat kelangsungan hidup spesies berukuran besar hampir mustahil. Ini mungkin membuat Anda berpikir bahwa, karena manusia dekat dengan primata, mungkin kita bisa mencapai ukuran yang kolosal. Namun, menurut beberapa ahli, ukuran kita saat ini mewakili batasan biologis. Di masa depan, kita tidak akan menjadi raksasa, kecuali ada transformasi radikal dalam morfologi kita. Manusia dengan tinggi 2,72 meter memang ada, tetapi menghadapi kekurangan. Jantung dan kerangka kita tidak dirancang untuk menopang dimensi seperti itu. Sebenarnya, agar kita bisa terus tumbuh, idealnya kita harus membebaskan diri dari berat badan sendiri. Dan dalam hal ini, lingkungan air sangatlah sempurna. Itulah mengapa hewan terbesar dan terberat yang pernah menghuni planet ini masih ada di antara kita, paus biru. Saya menekankan hewan karena ada makhluk hidup lain yang melebihinya dalam beberapa aspek. Sementara di dunia tumbuhan, kita memiliki Hyperion di California dengan tinggi lebih dari 119 meter, hampir sama dengan ukuran piramida Agung Giza. Namun, yang benar-benar mengesankan adalah jamur Armillaria gelap dari Pegunungan Biru Oregon.
Namanya sepenting ukurannya, 9.000 meter persegi. Sebenarnya, jamur hanyalah organ reproduksi. Organisme hidup yang sebenarnya berada di bawah tanah, miselium. Dan dalam kasus khusus ini, miselium adalah organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Bagaimana perasaan Anda tentang perjalanan ini melalui makhluk terbesar di dunia? Memang, agak frustasi menyadari bahwa imajinasi kita memiliki batasan, bahwa kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang besar secara tak terbatas. Jadi, menara Karin dari Dragon Ball mungkin akan runtuh dan kaki raksasa dari dongeng akan patah. Masih ada keajaiban besar dan menakjubkan untuk dinikmati di dunia ini, pemandangan yang mengesankan yang mengingatkan kita akan kekecilan kita. Tidak perlu menginginkan bulan ketika sudah ada sesuatu di bumi yang menghubungkan kita dengannya. Itulah Pirokaku.